Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini terjadi konflik antara Ustadz Aris Munandar dengan muridnya yang bernama yaitu Muhammad Abduh Twasikal, dan ini viral di dunia maya atau di media sosial. Bahkan konflik yang begitu panasnya ini menyebabkan Ustadz Aris Munandar ini menyebut anak muridnya ini sebagai si murid durhaka. Ya, jadi Ustadz Aris Munandar memberikan gelar kepada Abduh Twasikal ini sebagai murid durhaka. Kenapa demikian? Karena begitu kejamnya atau begitu teganya Muhammad Abduh Twasikal ini menghinakan gurunya. Jadi segala kehidupan Ustadz Aris Munandar ini dihancurkan oleh seorang murid durhaka yang bernama Muhammad Abduh Twasikal. Ya, mulai dari kehidupan pribadinya bersama keluarganya, yaitu bersama dengan sang istri, kemudian juga lembaga atau medan dakwahnya, majelis-majelis dakwah yang selama ini kajiannya diisi oleh Ustadz Aris Munandar ini diambil alih atau diboikot oleh muridnya yang bernama Muhammad Abduh Twasikal beserta dengan gerombolan yang anti dengan Ustadz Aris Munandar. Ya, jadi Ustadz Aris Munandar ini paling dibenci oleh kelompok Salafi Wahabi ini. Ya, sehingga Ustadz Aris Munandar ini dimanapun ini senantiasa dibully, dihina, direndahkan, dicaci maki oleh kelompok Salafi Wahabi yang selama ini mereka mengaku sebagai pengikut salaf, merasa paling sunnah, paling lurus manhajnya, paling benar sendiri, sehingga sikapnya ini tidak mencerminkan dari gelar yang mereka sandang atau mereka klaim sebagai pengikut salaf. Nah, ini betapa jahatnya, betapa liciknya. Bahkan Ustadz Aris Munandar ini mengecap Muhammad Abduh ini sebagai orang yang berperilaku munafik atau bermuka dua. Ini sedemikian parahnya penghinaan atau serangan dari Muhammad Abduh beserta gerombolannya kepada Ustadz Aris Munandar. Nah, ini ada sebuah tulisan dari Muhammad Abduh di media sosialnya atau di Facebook. Ini saya anggap sebagai bentuk yaitu rayuan gombal dari sang murid durhaka kepada Ustadz Aris Munandar. Kenapa rayuan gombal? Ini seolah-olah manis, seolah-olah mengajak kepada Ustadz Aris Munandar untuk kembali ke kelompok mereka. Padahal jelas bahasanya Ustadz Aris Munandar ini sudah keluar dari kelompok Salafi Wahabi, jadi sudah bertobat dari kesesatan kelompok Salafi Wahabi. Kenapa sesat? Karena mereka ini sangat ekstrim, sangat radikal, ya, bisa kita katakan sebagai benih-benih dari terorisme. Kenapa demikian? Ya, karena mereka ini pemahamannya sangat ekstrim sekali, gampang untuk mengecap sesama muslim ini dengan tuduhan bid'ah, syirik, kafir, musyrik, dan sebagainya, hanya karena perbedaan pendapat. Nah, sekarang alhamdulillah Ustadz Aris Munandar ini sudah tersadar dan beliau sekarang sudah lebih moderat, bisa menerima perbedaan di kalangan ulama, bisa menerima tentang perbedaan hukum maulid Nabi misalnya, dan berbagai macam hukum fikih lainnya. Sedangkan kelompok Salafi Wahabi ini mereka sesat karena mereka sangat tekstual sekali, sehingga hanya satu pendapat yang mereka anggap benar, dan itu mereka monopoli. Kelompok lain mereka anggap sebagai kelompok sesat. Nah, ini rayuan gombal agar Ustadz Aris Munandar ini kembali ke Salafi Wahabi, dan saya yakin tidak mungkin Ustadz Aris Munandar yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah yaitu kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kembali tersesat atau kembali disesatkan oleh Muhammad Abduh Twasikal dan gerombolannya. Nah, ini tulisannya. Kita bacakan. Rindu engkau wahai gurunda, kembalilah Ustazuna
Dr. Aris Munandar pernah mengajarkan kami kitab-kitab para ulama. Ilmu itu masih terus kami ajarkan kepada jamaah dan kami amalkan hingga kini. Saat kuliah di UGM hampir setiap pagi selama 6 tahun penuh, Senin sampai Kamis, kami belajar di rumah beliau di Lempong Sari, Monjali. Hanya 2 kali kami absen, itu pun karena menikah. Kami menjemput beliau ke majelis dekat rumah tempat sahabat kami Ustadz Aminur Bait menjadi takmir. Nah, jadi Ustadz Aminur Bait ini termasuk tokoh Salafi Wahabi yang juga populer, yang juga dikenal kelompok senior di kalangan Salafi Wahabi. Kadang pula mengaji di teras rumah beliau. Dengan penuh kesadaran beliau membimbing kami hingga kami membaca karya-karya para ulama besar, khususnya tulisan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nah, jadi referensi utama dari kelompok Salafi Wahabi ini ya Ibnu Taimiyah, atau muridnya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau selain itu ya Albani, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Utsaimin bin Bas, ya Shalih Fauzan. Nah, itu referensi yang dipakai oleh kelompok Salafi Wahabi. Ilmu ini sangat membekas dalam diri kami. Catatan kajian beliau masih rapi tersimpan, bahkan sebagian telah menjadi tulisan di web rumaisau.com. Semangat menulis yang kami miliki pun lahir dari dorongan beliau. Nah, ini kami sangat menyayangi beliau dan rindu agar Allah mengembalikan beliau dalam lingkungan yang baik. Nah, ini kalimat ini yang seolah tetap memposisikan kelompok Salafi Wahabi ini paling benar. Ya, Muhammad Abduh Wasikal ini sebagai kelompok yang benar atau mengaku benar, sehingga gurunya ini dianggap gurunya ini tersesat, sehingga berada di lingkungan yang tidak baik atau kurang baik, sehingga menganggap hanya kelompoknya atau lingkungannya, yaitu lingkungan Salafi Wahabi yang ini seolah-olah paling baik, sehingga dia harapkan gurunya ini kembali ke lingkungan mereka atau kelompok mereka. Ya, maka kepada siapapun yang membaca tulisan ini, mohon jangan mencaci guru kami. Cukup doakan kebaikan dan hidayah untuk beliau. Kami sendiri tak pernah lepas dari mendoakan beliau dalam salat maupun di luar salatnya. Seolah-olah melarang yaitu pengikutnya, yaitu sama-sama Salafi Wahabi, agar tidak mencaci maki Ustadz Aris Munandar. Tapi faktanya sang murid ini yang bernama Muhammad Abduh ini bukan hanya sekedar mencaci maki, tapi sudah merusak masa depan dari Ustadz Aris Munandar sang guru. Ya, masa depannya dihancurkan, kemudian diserang habis-habisan personalnya, bahkan istrinya, dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya, yaitu gerombolan Salafi Wahabi yang sangat fanatik terhadap ajaran mereka, terhadap paham mereka. Ya, mereka para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang memang gurunya saja, yaitu tokoh pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat ekstrim sekali. Ya, gampang mempadarahkan yaitu umat Islam. Ya, dengan alasan, dengan dalih yaitu menghancurkan bid'ah, khurafat, syirik, dan sebagainya. Salah satu nasihat beliau, kami akan tanamkan pada diri kami, orang yang sudah tahu haramnya hukum musik, yang sudah ngaji, tetapi masih mendengarkan musik, menandakan anjloknya iman, tidak peduli pada aturan, masa bodoh tak mau tahu. Cek menit ke-25. Kami rindu engkau wahai guruku. Nah, ini seolah-olah ini Muhammad Abduh ini ya, memunculkan video dari Ustadz Aris Munandar, video lama ya, yang tentunya ini pandangannya berbeda dengan yang saat ini, karena saat ini Ustadz Aris Munandar ini sudah tidak berpaham ekstrim seperti Salafi Wahabi pada umumnya. Jadi beliau ini lebih moderat, lebih toleran atau tasamuh, sehingga menerima berbagai macam ragam perbedaan di kalangan ulama. Nah, muridmu yang selalu mendoakanmu, Muhammad Abdul Wasikal, Gunung Kidul, 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Nah, ini mengambil yaitu cover dari sebuah channel YouTube Ustadz Aris Munandar. Walaupun seperti ini, tetap saya yakin bahwasanya Ustadz Aris Munandar tentu tidak segampang itu untuk memaafkan murid durhaka tadi, yaitu Muhammad Abduh. Justru dengan membuat postingan semacam ini justru akan memunculkan pendapat bahwasanya Abduh Wasikal ini memang enggan untuk minta maaf. Seharusnya kalau memang benar-benar mengaku khilaf, mengaku salah telah menyakiti gurunya, ini paling tidak langsung suan menemui gurunya, menemui Ustadz Aris Munandar, bukan melalui media sosial semacam ini.
Dan faktanya memang sampai saat ini Abdul Twasikal ini belum pernah meminta maaf kepada Ustadz Aris Munandar, dan ini disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar sendiri dalam videonya yang beliau unggah di channel YouTube beliau. Nah, ini sebagai bukti jelaslah bahwasanya kelompok Salafi Wahabi seolah indah di luarnya, seolah manis, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali ke manhaj salaf, namun faktanya mereka ini bobrok atau rusak dari dalam. Sesama Salafi saja mereka menyebarkan kebencian. Ketika keluar dari Salafi langsung dimusuhi, dicaci maki, habis-habisan dibunuh, karakternya ya diserang, baik secara mental maupun lahan dakwahnya ini diboikot. Nah, ini betapa liciknya, betapa munafiknya itu kelompok Salafi Wahabi. Yang mudah-mudahan harapan kita semuanya Ustadz Aris Munandar diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dalam menghadapi cacian hinaan dari kelompok Salafi Wahabi, yaitu pengikut dari Abdul Twasikal dan gerombolannya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dilancarkan dalam dakwahnya, sehingga kita bersama-sama melakukan dakwah dengan cara yang santun, cara yang moderat, cara yang penuh rahmat atau kasih sayang. Kita bisa saja boleh berbeda pendapat, namun hendaknya kita untuk saling menghormati, saling menyayangi. Jangan seperti kelompok Salafi Wahabi ini yang hanya memunculkan kebenaran tunggal sehingga menolak kebenaran yang lain, yang menolak berbagai macam ragam pendapat ulama, sehingga hanya fanatik dengan beberapa tokoh Salafi Wahabi tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita semuanya selamat dari kejahatan, fitnah, dan kesesatan dari kelompok Salafi Wahabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.